teman-teman, balik lagi bersama saya Nisha. Nah, kali ini kita sudah memasuki bab 17, yaitu Remote Access Server. Oke, kita akan lihat materi-materi apa aja yang ada di bab 17 ini. Oke teman-teman, di sini kita bakalan mempelajari sekitar 13 materi, yaitu yang pertama ada SSH to Debian Ubuntu Server. Kemudian yang kedua ada merubah default port SSH. Yang ketiga ada allow users pada SSH. Yang keempat ada konsep private public key. Yang kelima ada konfigurasi SSH dengan private dan public key Debian. Dan yang keenam ada konsep authorized key. Yang ketujuh ada konfigurasi public key manual. Yang ke-8 ada private public key pada Windows Part 1. Dan yang ke-9 ada private public key pada Windows Part 2 dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu SSH to Debian Ubuntu Server. Nah, jadi sebelumnya kita sudah coba meremote router Debian di host OS, dan sekarang kita akan coba melakukan SSH di klien Ubuntu ke server ya teman-teman. Oke, langsung saja kalian bisa buka klien Ubuntunya. Nah, kemudian di sini pastikan kalian sudah bisa ping ke server Debian dan server Ubuntunya. Nah, di sini saya akan coba ping ke server 1 atau server Debian. Ping 10.10.10.2. Oke, ini saat saya ping ke server Debiannya ini sudah bisa ya teman-teman. Kemudian saya akan coba ping ke server 2-nya atau server Ubuntunya. Nah, ini juga sudah bisa. Oke teman-teman, langsung saja kita akan meremote server 1 atau server Debian dengan perintah SSH, terus usernya. Di sini saya menggunakan Debian, kemudian add, lalu IP server 1-nya 10.10.2. Kemudian jika sudah, kita bisa klik enter. Oke, kita akan coba meremote ke Debian servernya atau server 1-nya. Ini kemudian jika sudah kita enter, lalu kita ketikkan yes. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password Debian servernya ya, teman-teman. Nah, bisa diperhatikan pada username ini sudah berubah menjadi Debian at server 1 Debian, ya artinya kita sudah bisa meremote server satunya. Oke, kemudian teman-teman bisa klik tanda plus pada bagian kiri atas pada klien Ubuntunya. Nah, di sini kita akan mencoba meremote server 2-nya atau server Ubuntunya. Oke, teman-teman, di sini saya akan mencoba meremote server 2-nya atau server Ubuntunya. Langsung saja kita berikan perintah SSH, kemudian kita nama usernya server, add IP-nya 10.10.10.3, kemudian jika sudah kita enter, kemudian kita ketikkan yes, lalu passwordnya. Oke teman-teman, bisa diperhatikan di sini saya sudah bisa masuk ke server 2-nya atau server Ubuntunya. Jadi ini kita bisa melakukan SSH karena waktu kita install, kita memilih install SSH. Nah, kalau kalian belum memilih mencentang SSH pada waktu kita menginstal kliennya, teman-teman bisa download ke server satunya. Kalian bisa masuk ke router lebih dahulu. Oke, kita clear sebentar. Lalu langsung saja kalian berikan perintah apt install open ssh strip server. Apt install open ssh min server. Lalu kita enter. Oke, di sini ini sudah berhasil ya teman-teman. Pada sebelumnya karena saya sudah melakukan install open ssh server. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu merubah default port SSH. Jadi default port waktu kita coba meremote router Debian ke host OS itu dia masih 22 ya teman-teman. Nah, kalau portnya tidak diganti, kita bisa terkena percobaan login secara terus-menerus. Oke, kita langsung saja ke caranya. Oke, kita nanti akan SSH server Debian terlebih dahulu. Langsung saja kalian bisa buka klien Ubuntunya. Oke, kita akan meremote atau SSH pada server 1 atau server Debian.
Langsung saja kita ketikkan SSH Debian at IP-nya 10.10.2, kemudian kita enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan passwordnya ya teman-teman, 12345, dan kita enter. Oke, di sini kita sudah masuk ke server satunya atau server Debian-nya. Kemudian kita masuk ke root. Masukkan passwordnya. Lalu kita ketikkan perintah nano /etc /sshd strip bawah config. Kemudian jika sudah kita enter. Oke, perhatikan pada port 22 ini kita buka pagarnya, lalu kita portnya ganti menjadi 2211. Kemudian jika sudah kita Ctrl X, Y lalu enter, kemudian kita berikan perintah system ctl restart SSH. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan coba remote lagi pada server satunya atau server Debian-nya. SSH Debian at 10.10.10.2. Nah, ini hasilnya adalah refuset karena kita sudah mengganti portnya ya teman-teman. Nah, jadi kita saat akan meremotnya lagi atau kita berikan perintah SSH-nya lagi, kita tambahkan perintah minp kemudian portnya yang tadi ya teman-teman. Dan di sini minp itu menandakan yang artinya port 2211. Oke, kemudian kita enter. Lalu kita masukkan passwordnya 12345. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke Debian servernya lagi ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan coba meremote server 2-nya ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Oke, di sini kita sudah masuk ke server 2 yang ini. Langsung saja kita masuk ke rootnya. Zooming 12345. Oh maaf, sudosu 12345. Kemudian kita masuk ke rootnya cd/root. Lalu kita berikan perintah nano /etc /sshd strip bawah config. Oke, kemudian seperti pada remote server Debian 1 atau remote server 1, kita portnya untuk pagarnya ini dihapus ya teman-teman, dihilangkan. Kemudian untuk portnya kita ganti menjadi 2211. Jika sudah, kita Ctrl X lalu enter. Kemudian kita aktifkan dengan perintah system ctl restart SSH. Oke, kemudian kita coba meremotnya lagi. SSH server at IP-nya 10.10.10.3. Ini kita enter. Nah, ini hasilnya refuset karena tadi kita sudah mengganti portnya menjadi 2211, bukan lagi port default ya teman-teman. Nah, jadi untuk meremotnya kembali kita tambahkan minp kemudian portnya 2211. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita mengetikkan ya saja, lalu masukkan password. Nah, maka kita sudah bisa masuk ke server 2-nya atau server Ubuntu-nya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu ada allow user pada SSH. Nah, jadi pada materi kali ini kita nanti akan mengallow atau mengizinkan hanya beberapa user saja yang dapat melakukan SSH atau remote. Oke, langsung saja kalian buka klien Ubuntu-nya, kemudian kalian SSH server 1 Debian di Ubuntu client. Oke, kita SSH terlebih dahulu, SSH Debian add, kemudian IP-nya 10.10.10.10.2, kemudian minp 2211. Bentar, masukkan password. Oke, ini kita sudah masuk ke Debian server satunya ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke rootnya dengan perintah zoomin, enter, masukkan passwordnya. Oke, di sini kita akan coba buat user baru. Misal di sini saya akan buat user, add user.
Debian 2. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita retype. Kita enter saja ya teman-teman. Kemudian kita klik Y, enter. Nah, di sini saya akan buat lagi dengan perintah add user Debian 3. Dan kita enter. Masukkan password. Retype. Enter saja ya teman-teman. Kemudian kita Y. Oke, kemudian kita bisa cek dengan cat /etc/passwd. Oke, bisa diperhatikan di sini usernya sudah ada 3 ya teman-teman, yaitu Debian, kemudian Debian 2, dan Debian 3. Oke, kemudian di sini kita akan coba meng-SSH atau meremote user Debian 2 ya teman-teman. Oke, dan di sini kita akan membuat agar hanya user Debian saja yang dapat melakukan SSH. Oke, langsung saja kita exit terlebih dahulu. Ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan coba SSH pada user Debian 2. Nah, di sini kita masukkan password, masukkan IP-nya 10.10.10.2, kemudian minp 2211, kita yes, kita masukkan passwordnya. Oke, kita ulangi. Nah, kenapa ini tidak bisa? Karena pada sebelumnya, sebelum saya tag video, saya sudah pernah mencoba SSH atau meng-allow user. Oke, kita akan coba hilangkan allow usernya terlebih dahulu. Kita akan exit. Kemudian kita masuk ke root. Lalu kita berikan perintah nano/etc/ssh/sshd strip bawah config. Oke, kemudian kita akan menghapus allow user yang berada pada di port bawahnya, teman-teman. Kita hapus allow usernya. Kemudian jika sudah, kita Ctrl X, Y lalu enter. Lalu kita aktifkan kembali dengan perintah systemctl restart SSH. Oke, ini sudah ya teman-teman, kita sudah berhasil. Kemudian kita exit lagi. Nah, kemudian kita akan coba SSH pada Debian 2-nya ya teman-teman, Debian, add kemudian 10.10.10.2, minp 2211, kita masukkan passwordnya. Oke, di sini kita bisa masuk ke user Debian 2-nya ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan mencoba meremote user Debian 3-nya, SSH Debian 3, add 10.10.10.10.2, minp 2211. Kemudian kita masukkan passwordnya. Oke, di sini kita sudah bisa masuk ya teman-teman ke user Debian 3-nya. Nah, kita akan membuat untuk atau meng-allow atau mengizinkan hanya beberapa user saja yang dapat melakukan remote atau SSH. Oke, di sini kita masuk ke root-nya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan passwordnya. Lalu kita ketikkan perintah nano/etc/ssh/sshd strip bawah config. Kemudian kita akan tambahkan allow user pada bawahnya port ya teman-teman.
Kita kasih space, enter. Kemudian kita ketikkan allow users, U-nya besar, users. Kemudian user yang akan kita allow atau kita izinkan saja itu Debian. Kemudian jika sudah, Ctrl X, Y, lalu kita enter. Lalu kita aktifkan lagi dengan perintah systemctl restart SSH. Oke, kemudian kita akan coba meremote atau SSH pada Debian 3. Apakah dia bisa? SSH Debian 3 at IP 10.10.10.2 min P 2211, enter. Kemudian kita masukkan passwordnya. Oke teman-teman, ini tidak bisa ya, kita cek sekali lagi. Oke, hasilnya tetap permission denied. Kemudian kita Nah, di sini kita akan coba meremote user Debian-nya ya teman-teman, atau kita Oke, kita sudah bisa masuk ke Debian-nya ya teman-teman, yang artinya kita sudah berhasil untuk meng-allow atau mengizinkan. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu ada konsep private public key. Oke, jadi kalau sebelumnya ketika kita mau meng-SSH server 1 Debian, pada klien itu kita memasukkan password untuk loginnya ya teman-teman, untuk login SSH-nya. Oke, kita langsung saja bisa buka kliennya. Oke, kemudian kita akan meremote atau meng-SSH server 1 Debian-nya ya teman-teman. SSH Debian at 10.10.10.10.2 min P 2211. Oke, saat kita ingin meremote atau meng-SSH server satunya, di sini kita disuruh memasukkan password ya teman-teman. Nah, itu sebenarnya saat kita disuruh memasukkan password itu tidak aman. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan membuat private key pada klien dan public key pada server 1 Debian. Nah, jika diibaratkan klien private key ini seperti kunci, dan jika pada server 1 Debian public key ini sebagai gemboknya teman-teman, maka yang dapat membuka atau login SSH pada server 1 Debian itu hanyalah klien Ubuntu-nya ya teman-teman. Jadi nanti kita akan login menggunakan private dan public key dan tidak akan memasukkan user dan password seperti biasanya. Jadi kita akan lebih aman ya teman-teman.
Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi SSH dengan private dan public key Debian. Langsung saja kalian bisa buka klien Ubuntu-nya. Oke, di sini saya sudah buka klien Ubuntu-nya, kemudian kita berikan perintah SSH min keygen, kemudian kita enter. Nah, kemudian ini filenya akan kita simpan pada /home /nesha /ssh/id strip rsa. Nah, kemudian untuk file yang diawali dengan titik seperti ini, .sh ini adalah hidden file yang tidak terlihat kecuali kita menggunakan komen -a atau ls -a. Oke, di sini kita disuruh memasukkan password enter file in which to save the key. Oke, di sini kita disuruh memasukkan passwordnya. Jadi, passphrase ini adalah password yang digunakan untuk private key. Nah, ini bisa kita skip, namun saya lebih menekankan untuk diisi saja ya teman-teman. Nah, kemudian pada enter passphrase kita isikan ya teman-teman. Saya sendiri menekankan untuk mengisikan passwordnya, karena jika kita tidak mengisikan atau kita skip begitu saja, takutnya pada server Debian kita ini dapat mudah di-remote oleh orang lain. Oke, langsung saja kita isikan. Lalu kita coba ls. Nah, di sini saat kita ls ini belum ada directory .ssh karena sifatnya .ssh ini adalah hidden atau privacy atau private. Kemudian jika kita ls -a, maka di sini dia sudah ada .ssh. Kemudian kita coba cek dengan ls.ssh. Jadi di sini saat kita ls.ssh, di sini terdapat id rsa yang mana dia adalah private key, dan juga di sini ada id rsa.pub yang artinya dia merupakan public key kita. Oke, kita akan copy .ssh ini ke server 1 Debian-nya ya teman-teman. Kita copy dengan perintah ssh script copy min d min p 2211. Oke, untuk min p ini adalah portnya 2211. Kemudian kita ketikkan Debian add IP-nya 10.10.10.10.2. Oke, maaf teman-teman, untuk perintah kopinya ini adalah ssh min copy min id, kemudian min p port 2211 Debian add 10.10.10.2. Kemudian jika sudah, kita enter. Oke, saya ulangi untuk perintah copy directory.ssh ini adalah kita berikan komen atau tagar, kemudian kita ssh min copy min id min p untuk port 2211 Debian add 10.10.10.2. Kemudian jika sudah, kita enter. Oke, ini sudah berhasil kita copy ya teman-teman. Oke, jika sudah kita copy seperti ini, kita akan masuk ke server 1 Debian-nya. Kita tambahkan terminalnya saja. Kemudian kita masuk ke server 1 Debian-nya ssh. Oke, kemudian saat kita kopikan tadi, yang artinya dari klien Ubuntu itu sudah mengirimkan hasil kopiannya ke Debian server. Oke, kita coba ls. Oke, ini masih kosong teman-teman. Coba kita ls min A. Oke, saat kita ls min a, dia sudah ada directory .ssh. Oke teman-teman, saat kita ls.ssh ini dia sudah ada id rsa yang artinya dia adalah private key. Kemudian ada juga id rsa.pub yang artinya dia adalah public key. Kemudian kita akan mengcopy directory .ssh ini ke server Debian-nya atau server 1 kita. Kita gunakan perintah ssh strip copy id min p untuk port 2211 Debian add 10.10.10.10.2. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan passwordnya ya teman-teman. Oke, saat kita masukkan password tadi adalah new key atau new password pada Debian servernya ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada number of keys-nya adalah 1. Kemudian kita akan masuk ke Debian servernya ya teman-teman. Kita akan ssh ke Debian servernya, ssh Debian IP 10.10.10.2.
min p untuk port 2211. Kemudian jika sudah kita enter, nah di sini kita disuruh memasukkan enter password to uncloak the private key. Nah ini yang dimaksud password di sini adalah password passphrase kita atau password yang baru saja kita buat tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini saat kita meng-SSH atau meremote atau mencoba meremote Debian servernya, di sini kita disuruh memasukkan password enter password to uncloak the private key. Yang artinya di sini kita disuruh memasukkan password yang dimana kita buat tadi passphrase. Oke, kita masukkan 1, 2, 3, kemudian kita uncloak. Oke teman-teman, kita sudah berhasil masuk ke Debian server satunya, yang artinya kita sudah berhasil melakukan private key dan public key. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu ada konsep authorized key. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai authorized. Oke, langsung saja kalian bisa buka topologinya terlebih dahulu. Oke, jadi pada materi yang sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai private key dan public key, yang mana pada public key ini atau server 1 Debian ini yang dapat mengakses hanyalah si klien Ubuntu yang mempunyai kuncinya ya teman-teman. Karena pada video sebelumnya public key ini adalah diibaratkan sebagai gemboknya. Nah kemudian pada klien Ubuntu ini dia diibaratkan sebagai kuncinya yang artinya pada klien Ubuntu ini dia hanya bisa membuka public key-nya yaitu server 1 Debian. Oke, kemudian kita akan coba buka kliennya. Oke teman-teman, kemudian kita coba ls-a. Nah saat kita ls-a ini dia ada directory .ssh-nya ya teman-teman. Oke, kita tambahkan. Kemudian kita coba ls.ssh. Oke, saat kita ls.ssh ini dia ada id rsa yang artinya dia adalah private key. Kemudian ada id rsa.pup yang artinya dia adalah public key. Nah sebelumnya pada materi private key dan public key ini saat kita mengcopy itu kita menggunakan perintah ssh strip copy strip id min p portnya 2211, kemudian user Debian add IP-nya ya teman-teman 10.10.2. Jadi komen copy ini kita gunakan untuk mengcopy public key-nya dan dikirimkan ke private key-nya, yaitu private key-nya adalah IP 10.10.10.2 yang artinya dia adalah IP dari Debian servernya atau server satunya ya teman-teman. Kemudian setelah kita kirimkan ke server Debian-nya, maka dia akan disimpan pada authorize atau di authorize. Oke, langsung saja kita bisa buka terminal Debian server satunya. Lalu kita coba ls.ssh. Oke, saat kita ls.ssh ini, kita sudah ada authorized case. Nah, ini adalah hasil kopian dari public key yang dikirimkan ke server Debian-nya ya teman-teman. Kita coba cek klien lagi. Lalu kita coba cek dengan perintah cat slice etc. Cat slice.ssh slice id.rsa.pup, kemudian kita enter. Oke teman-teman, saat kita ls.ssh ini dia sudah ada authorized case. Kemudian kita coba cek dengan cat.ssh slice authorized case, kemudian kita enter. Oke, kita sudah cek ya teman-teman cat.ssh slice authorized.case. Oke, kita cek kembali pada kliennya. Ini adalah hasil kopian dari klien yang dikirimkan ke server kita atau server 1 Debian kita. Kemudian kita cek juga pada kliennya. Nah ini sama ya teman-teman, ini adalah hasil kopian dari .ssh ini yang kita kirimkan ke Debian server 1 kita ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-7, yaitu ada konfigurasi public key manual. Nah, pada materi sebelumnya kita telah public key ya teman-teman. Nah, tapi kali ini kita akan konfigurasi public key secara manual. Oke, langsung saja kalian bisa buka klien Ubuntu-nya. Oke teman-teman, kemudian kalian bisa tambahkan terminal baru. Lalu kita akan meremote atau SSH pada server 2 Ubuntu-nya ya teman-teman. SSH server IP 10.10.10.10.2 min p
2211. Masukkan password, kemudian kita masukkan passwordnya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke server 2-nya ya. Kemudian kita klik terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa buka terminal pada kliennya. Oke, bisa diperhatikan saat saya memberikan perintah cat.ssh/it/rsa.pub. Nah, di sini terdapat public key atau hasil kopian public key, yang mana public key ini bisa di copy kemana saja ya teman-teman. Kita akan coba copy public key-nya ke server 2 Ubuntu-nya. Oke, kita akan ke server 2. Kemudian kita akan coba ls.ssh. Oke, bisa dilihat di sini saat kita ls.ssh ini dia ada authorize key. Kemudian kita akan coba lihat pada authorize-nya, kita lihat dengan perintah cat.ssh/authorize case. Kemudian kita enter. Oke, saat kita berikan perintah cat, ya ini authorize-nya masih kosong ya teman-teman, karena kita belum mengkopikan apa-apa. Nah, sekarang kita akan coba mengcopy authorize-nya yang dari klien, kemudian kita akan copy pada server 2 Ubuntu-nya. Oke, kita akan copy secara manual, yaitu dengan perintah nano.ssh authorize case. Oke, ini masih kosong ya teman-teman, kita pindah ke klien Ubuntu-nya terlebih dahulu. Oke, lalu kita akan mengcopy hasil public key-nya di sini ya. Kita akan mengcopy dari id rsa.pub yang artinya dia adalah public. Oke, kemudian kita akan copy, kita tarik seperti ini. Lalu kita klik kanan, kemudian kita copy. Nah, oke, kita akan mengkopinya pada server 2 Ubuntu-nya ya teman-teman. Kita klik kanan, kemudian kita pas. Oke, ini memang terlihat satu baris saja, tapi ini banyak sekali ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita Ctrl X, ya lalu Enter. Kemudian kita akan melihat lagi pada cat.ssh/authorize key ya teman-teman. Oke, saat kita cat.ssh ini dia sudah ada ya hasil kopian yang dari klien Ubuntu-nya. Kemudian kita buka kliennya lagi. Nah, di sini kita akan mencoba meremote atau SSH pada server 2 Ubuntu-nya. Kita clear terlebih dahulu. Lalu kita remote atau SSH dengan perintah SSH server IP-nya 10.10.10.3 min port 2211, kemudian kita enter. Oke, ini kita sudah bisa masuk ya teman-teman tanpa memberikan password apapun, ya artinya kita sudah bisa meremote server 2-nya dengan public key. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu ada private public key pada Windows Part 1. Oke teman-teman, jadi karena sebelumnya kita telah melakukan private key dan public key pada server 1 Debian dan klien Ubuntu. Nah, pada materi kali ini kita akan private key dan public key pada router Debian dan host OS kita. Oke, langsung saja kalian bisa download PuTTY-nya terlebih dahulu. Kalian bisa buka Microsoft Edge kalian. Kemudian kalian di sini ketikkan download PuTTY. Kemudian kalian bisa buka yang ini, lalu kalian klik yang download PuTTY ini ya teman-teman. Lalu kalian scroll ke bawah, kemudian kalian bisa download puttygen.exe atau RSA Generation Utility. Kemudian kalian pilih yang 64 bit. Kemudian kita klik. Oke, kemudian kita klik generate. Lalu kita disuruh menggeser-geserkan mouse agar ini bisa sampai ujung sana ya teman-teman. Kita gerak-gerakan saja terlebih dahulu. Oke, di sini kita suruh memasukkan passphrase, yang artinya kita disuruhkan memasukkan password passphrase saat kita melakukan konfigurasi public key pada video sebelumnya teman-teman. Di sini saya masukkan 1, 2, 3. Kemudian kita confirm 1, 2, 3. Kemudian kita save public key-nya. Oke, di sini saya akan taruh pada download saja. Kemudian kita kasih nama file SSH, lalu kita save. Kemudian setelah itu kita akan save private key-nya. Kita klik yang save private key. Ini saya akan masukkan di download. Di sini saya akan memberikan nama private key ya teman-teman. Kemudian kita save. Oke teman-teman, jika kalian sudah selesai untuk save
private key dan public key-nya. Kemudian kalian bisa buka router Debian-nya. Kita buka router Debian-nya pada putih ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah buka putihnya. Kemudian kita masukkan IP router Debian-nya ya teman-teman. 168.137.10. Kemudian di sini untuk portnya default ya, yaitu 10.22. Kemudian kita klik open dan asik. Lalu kita login routernya. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk pada router Debian-nya ya teman-teman. Lalu kita ketikkan ls-a. Oke, jika ini belum ada .ssh-nya, kita tambahkan terlebih dahulu dengan perintah mkdir.ssh. Lalu kita enter. Oke, kemudian kita coba ls-a kembali ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah mempunyai directory .ssh-nya. Kemudian kita akan membuka autorest atau public key-nya dengan perintah nano.ssh/autorest key. nano.ssh/autorest case. Kemudian kita enter. Oke, di sini ini masih kosong teman-teman. Lalu kita masuk lagi pada filenya. Kemudian kita akan mengcopy public key-nya. Kita buka yang tadi, kemudian kita klik kanan, lalu klik open wide. Kita open with notepad ya teman-teman. Just on. Oke, kemudian pada begin SSH public key dan komennya kita hapus saja ya teman-teman. Kemudian untuk N-nya juga kita hapus. Lalu kita backspace agar ini bisa menyatu ya teman-teman. Kita backspace lagi. Oke, bawahnya. Oke, kemudian jika sudah, kita copy ya teman-teman. Kita klik kanan. Kemudian kita copy. Oke, di sini kita sudah, kemudian kita Ctrl X, lalu enter. Oke, jika sudah, kalian bisa close putihnya terlebih dahulu. Kemudian kita buka putihnya lagi ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah masuk ke putihnya kembali. Terus kita pergi ke SSH, kita klik 2 kali. Lalu kita klik yang out, kita pilih yang 3 details. Kemudian di sini kita masukkan private key-nya ya teman-teman. Oke, kita bisa search terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memasukkan private key-nya, kemudian kita klik open. Oke, jika sudah, teman-teman bisa pergi ke session lagi. Lalu kita berikan IP routernya terlebih dahulu, yaitu 192.168.137.10. Kemudian portnya kita default. Lalu kita save sessionnya dengan nama router Debian. Oke, fungsi dari save session ini agar kita tidak perlu melakukan konfigurasi lagi pada private key-nya. Kemudian kita save, kemudian kita coba open. Kita login ke router Debian-nya ya teman-teman. Oke, di sini ini belum bisa ya teman-teman karena kita belum berhasil untuk melakukan atau menggunakan private dan public key-nya karena di sini kita masih disuruh memasukkan passwordnya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materi yang ke-9, yaitu ada private public key pada Windows Part 2. Jadi sebelumnya kita telah membahas public key pada Windows Part 1. Nah, kita akan melanjutkannya di Part 2. Oke, langsung saja. Oke, langsung saja kalian bisa buka putihnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan login seperti di video sebelumnya. Kita akan login ke router Debian 192.168.137.10, kemudian importnya kita default 22, kemudian kita open. Oke, kita login terlebih dahulu. Oke, lalu kemudian kita akan langsung ke nano.ssh/autorest case. Oke, di sini kita akan mengcopy public key-nya ya teman-teman. Nah, tapi sebelum kita mengcopy public key-nya, di sini kita tambahkan SSH min RSA, kemudian kita spasi seperti ini ya. Oke, jadi sebelum public key-nya, kita tambahkan SSH min RSA. Kemudian kita Ctrl X, lalu kita enter. Lalu kita close putihnya terlebih dahulu dan kita akan nyalakan putihnya lagi ya teman-teman. Oke, kita akan masuk ke router Debian-nya menggunakan private public key. Kita ke SSH, lalu kita ke out, kita ke 3 details. Oke, di sini kita masukkan private key-nya ya teman-teman.
open, kemudian kita langsung open. Oke, kita masukkan. Nah, oke, kita sudah berhasil untuk masuk ke router Debian lewat putih dengan menggunakan private key-nya, teman-teman, karena di sini kita sudah disuruh memasukkan password passphrase-nya lagi, bukan password dari Debian servernya. Oke, 1, 2, 3. Oke, teman-teman, kita sudah berhasil masuk ya ke router Debian-nya. Oke, teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-10, yaitu ada remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server. Oke, pada video sebelumnya kita telah meremote dari host OS ke router Debian dan juga dari klien Ubuntu ke server 1 Debian. Nah, kemudian kita pengen meremote dari host OS ke server 1 Debian dan server 2 Ubuntu-nya. Tapi itu tidak bisa langsung meremote ke host OS-nya ya teman-teman. Jadi kita harus meremote routernya terlebih dahulu dan baru kita bisa meremote server 1 Debian dan server 2 Ubuntu-nya. Langsung saja kalian bisa buka putih, kemudian kalian login ke router Debian-nya ya teman-teman. Oke, jika kalian sudah login ke router Debian-nya, kemudian kita akan meng-SSH atau meremote server satunya, yaitu server Debian-nya terlebih dahulu. SSH Debian, IP-nya 10.10.10.2, min p2211, kemudian kita enter. Yes. Oke, di sini kita disuruh memasukkan password ya teman-teman, tapi kali ini passwordnya bukan passphrase, karena di sini private dan public key-nya si server dan si router itu berbeda ya teman-teman. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, di sini teman-teman bisa tambahkan putihnya lagi dan kemudian masuk ke router Debian-nya. Oke, di sini saya sudah masuk ke router Debian-nya lagi dan kali ini saya akan meremote atau SSH pada server 2-nya ya teman-teman. IP-nya 10.10.10.3, min port 2211. Oke, yes. Kemudian kita di sini disuruh memasukkan password. Oke, bisa diingat kembali di sini kita tidak memasukkan password passphrase karena passphrase atau private key dan public key-nya itu berbeda ya teman-teman. Berbeda pada router dan servernya. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah berhasil meremote dari host OS ke server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke materi yang ke-11, yaitu Disable Password Authentication. Oke, bisa diperhatikan di sini pada router Debian-nya saya sudah meremote atau SSH pada server 2 Ubuntu-nya. Seperti yang kita ketahui, saat kita memberikan password atau memasukkan password pada saat kita meremote atau SSH itu sebenarnya tidak aman ya teman-teman. Nah, maka pada materi kali ini kita akan melakukan disable pada password authentication-nya ya teman-teman. Jadi nanti yang dapat meremote itu menggunakan private dan public key-nya ya teman-teman. Oke, kalian bisa buka klien desktopnya terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah membuka klien Ubuntu-nya. Dan di sini juga saya sudah masuk ke server 2 Ubuntu-nya. Pastikan kalian masuk ke router terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita berikan perintah nano /etc/ssh/ssh strip bawah config. Nah, jadi di sini kita akan melakukan disable pada password authentication-nya ya teman-teman. Kita scroll ke bawah. Oke, kemudian pada password authentication-nya ini kita hapus pagar terlebih dahulu ya. Kemudian untuk yes-nya ini kita ganti menjadi no. Lalu jika sudah kita Ctrl X, lalu kita enter. Lalu kita buka lagi pada routernya ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah membuka router Debian-nya dan saya akan mencoba meremote atau SSH lagi ke server 2 Ubuntu-nya. 10.3 min p2211. Kemudian kita enter. Kita masukkan password. Oke, saat kita memasukkan atau kembali meremote pada SSH servernya, itu hasilnya adalah permission denied. Karena kita tidak menggunakan lagi public key atau private key-nya ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah masuk ke materi yang ke-12, yaitu generate private public key pada router Debian. Oke, kalian bisa cek topologinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mencoba membuat private public key pada Debian ya teman-teman. Karena dari video sebelumnya itu, dari router Debian tidak bisa melakukan SSH ke server 2 Ubuntu.
Nah, di sini kita akan membuat private public key pada router Debian yang nantinya akan di-copy ke server 2 Ubuntu. Jadi nanti pada server 2 Ubuntu memiliki dua public key, yaitu public key dari klien Ubuntu yang sebelumnya telah kita buat, dan juga public key dari router Debian yang nantinya akan kita buat. Oke, langsung saja kalian bisa masuk ke putihnya, kemudian kalian bisa ke routernya. Oke, di sini saya sudah masuk ke putih dan router Debian-nya. Kemudian kita berikan perintah ssh strip keygen. Dan kita enter. Oke, di sini kita akan memasukkan password passphrase-nya. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Oke, bisa dilihat saat kita ls.ssh ini dia ada id strip bawah rsa.pub yang artinya dia adalah public key dari router Debian-nya ya teman-teman. Kemudian kita clear terlebih dahulu. Oke, kemudian kita berikan perintah cat ssh rid rsa.pub. Kita akan melihat hasil kopian tersebut ya teman-teman. Nah, ini adalah public key-nya. Kemudian kita bisa copy ya teman-teman. Kita copy, klik kanan. Lalu kita akan masuk ke server 2 Ubuntu-nya. Kita akan meremote melalui router ini. Kemudian kita akan berikan perintah nano.ssh authorize case. Oke, di sini ini sudah ada public key-nya ya teman-teman. Kemudian kita Ctrl X, kemudian kita exit kembali dan kembali ke routernya ya teman-teman. Kita exit. Oke, clear. Lalu kita akan mencoba meremote atau SSH pada server 2-nya kembali. Oke teman-teman, ini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita Ctrl X, lalu kita aktifkan dengan perintah sudo systemctl restart ssh. Dan kita enter. Kita masukkan passwordnya. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita exit dan kembali ke router. Lalu, kita close terlebih dahulu. Lalu kita kembali meremote atau SSH pada server 2 Ubuntu-nya. Oke, kita akan mencoba meremote atau SSH lagi pada server 2 Ubuntu-nya ya teman-teman. Saat kita remote kembali, yang nantinya hasilnya adalah kita disuruh memasukkan password passphrase-nya. Namun di sini, karena terjadi kesalahan, jadi saya tidak memasukkan password passphrase-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke materi yang terakhir, yaitu SSH agent SSH add. Oke, langsung saja kalian bisa buka putih, kemudian kalian masuk ke routernya ya teman-teman. Oke, kita akan meremote atau SSH pada server 2 Ubuntu-nya. Oke, saat kita meremote atau SSH pada server 2 Ubuntu-nya, dia nanti akan disuruh memasukkan password passphrase-nya. Nah, lalu teman-teman bisa masukkan password passphrase-nya seperti yang teman-teman isikan sebelumnya. Nah, di sini karena saya ada sedikit permasalahan, jadi saya memasukkan password dari server biasanya ya teman-teman. Oke, kemudian kita exit kembali, lalu kita coba masuk lagi ke server 2 Ubuntu-nya. Oke teman-teman, saat kita SSH ulang tadi atau meremote server 2-nya kembali, itu kita dimintakan password passphrase-nya teman, padahal kita sebelumnya sudah memasukkan password passphrase-nya. Nah, nanti ini jadinya lumayan ribet ya teman-teman. Maka dari itu kita nanti akan buat SSH agent dan kita akan buat juga SSH add. Oke, kita ke caranya terlebih dahulu. Kita masuk ke router Debian-nya teman-teman. Kemudian kita berikan perintah SSH agent, kemudian /bin /bus. Kemudian kita enter. Lalu kita SSH add. Kemudian kita enter lagi. Oke, di sini kita menyimpannya di /home/nesia/.ssh/id/rsa. Oke, ini kita disuruh memasukkan passphrase-nya. Oke, kemudian kita coba SSH lagi ya teman-teman ke server 2 Ubuntu-nya. Nah, ini kita sudah tidak lagi dimintakan password passphrase-nya ya. Kita login dulu. Oke, kemudian kita exit lagi ya teman-teman. Lalu kita coba remote lagi atau SSH lagi. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke server 2 Ubuntu-nya tanpa memasukkan password passphrase-nya. Oke teman-teman, itu dia penjelasan-penjelasan dari materi di bab 17 ini. Nah, semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua.
Dan kalian jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video ini, dan tidak juga untuk nyalakan loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya. Oke, sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!